Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam berjumpa kembali dengan channel saya ini. Semoga kalian semua di mana saja berada yang menonton video saya ini selalu sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, insyaallah di video kali ini saya akan membicarakan masalah hukum berdoa setelah sholat fardu. Di video yang lalu telah saya sampaikan hukum zikir berjamaah setelah sholat fardu. Insya Allah, karena di sini ada pertanyaan kepada saya tentang masalah yang memang sering dibicarakan, masalah berdoa setelah sholat fardu. Dan di sini banyak diantara yang mengatakan bahwa tidak ada doa, tidak ada berdoa setelah sholat fardu. Sebagaimana yang sering saya lihat dalam video-video dari saudara kita, yaitu kelompok Salafi Wahabi yang menyatakan seperti itu, bahwa berdoa setelah sholat fardu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benarkah hal itu? Di sini saya akan mencoba membahas sedikit masalah itu. Apakah benar berdoa setelah sholat fardu itu bid'ah atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan para sahabat? Di sini saya mengutip dari kitab Adhkar An-Nawawi, bahkan penjelasan dari Imam Nawawi di sini, sekaligus beliau menyantumkan bab khusus di sini, yaitu dzikir al-adhkar ba'da sholat. Di sini dikatakan seperti itu. Jadi babul adhkari ba'da sholati. Jadi Imam Nawawi pun beliau membuat bab khusus dikir setelah sholat. Karena yang jadi masalahnya masalah kalimat atau kata dubur, duburi sholah, fi duburi sholah. Di sini banyak yang memahami bahwa kata duburi sholah itu bukan setelah sholat, akan tetapi duburi sholah itu di akhir sholat. Di akhir sholat. Saya tidak akan menyalahkan masalah yang berpendapat seperti itu. Yang berpendapat seperti itu saya tidak akan menyalahkan, yang memaknai bahwa kata dubur di sini adalah bukan setelah sholat, tapi berdoa Nabi di akhir sholat sebelum salam. Namun dalam masalah ini saya tadi juga telah dikatakan akan mengutip dari kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Di sini bahkan beliau menyatakan langsung kalau dikir-dikir atau doa-doa di dalam sholat atau doa-doa di akhir sholat, maka beliau menyantumkan khusus babnya, yaitu babud du'ai ba'da tasyahhudil akhiri. Beliau langsung membuat bab khusus tentang doa-doa
Namun di sini dikatakan ba'da tasyahhudil akhiri. Doa-doa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ini yang dimaksud dengan doa-doa Nabi di akhir sholat. Jadi babnya juga beda. Imam Nawawi di sini menyatakan bahwa babud du'ai ba'da tasyahhudil akhiri. Ini doa-doa Nabi yang dimaksud di akhir sholat, yaitu doa-doa yang sebagaimana kita suka laksanakan, yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak berdoa di sana sebelum salam, setelah tasyahud akhir. Seperti Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Seperti itu. Ini berada di bab doa ba'da tasyahudil akhiri. Sedangkan doa-doa di sini yang memakai kalimat duburi sholah, di sini langsung Imam Nawawi menyantumkan bab khusus, yaitu bab al-adkar ba'da sholah. Jadi setelah sholat. Makanya di sini saya lebih mengikuti kepada pendapat Imam Nawawi bahwa berdoa setelah sholat fardu itu atau setelah sholat sunnah juga, maka itu jelas hukumnya sunnah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dipahami oleh Imam An-Nawawi. Di antaranya di sini ada hadis Hasan. Ada hadis Hasan di sini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayyud du'ai asma, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab jauful laili wa duburus shalawatil maktubati. Di waktu mana doa yang paling dikabulkan? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab di tengah malam dan setelah sholat fardu. Itu diantaranya. Ini hadis Hasan riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan juga terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ini juga sama hadis Hasan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi duburi sholati. Nah, di sini dikatakan fi duburi sholati, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabin nar. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan dari kefakiran dan dari siksa neraka. Di sini ada kata fi duburi sholati. Jadi di sini dimaknai oleh Imam An-Nawawi, bahkan ini hadis berada di bab al-adkar ba'da sholat, yaitu fi duburi sholati. Di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa setelah sholat, berdoa setelah sholat. Bahkan di sini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain berdoanya sambil mengangkat kedua tangannya, dan juga setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengembalikan kedua
tangannya kecuali beliau mengusapkan terlebih dahulu kepada wajah mulia beliau. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi cuman ini yang jadi permasalahan, yaitu memaknai kata duburi sholah dimaknai dengan ada yang memaknai duburi sholah itu yaitu di akhir sholat, dan ada yang memaknai bahwa duburi sholat di sini adalah setelah melaksanakan sholat. Jadi saya lebih cenderung kepada apa yang dipatwakan atau disampaikan oleh Imam An-Nawawi, bahwa kata duburi sholat di sini yaitu setelah melaksanakan sholat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.